Suling Emas, Jilid 8 bagian 3. Akan tetapi, sepekan yang lalu, demikian guru silat itu melanjutkan ceritanya, Bilon memasuki sebuah tempat judi karena tertarik. Di tempat itu, tentu saja berkumpul banyak penjahat, dan di situ pula Bilon mendengar ucapan kurang ajar. Terjadilah keributan, dan beberapa orang lelaki yang kurang ajar itu dihajar kalang kabut oleh Bilon sehingga mereka itu lari tunggang langgang. Akan tetapi, tiba-tiba muncul seorang pengemis muda, kukatakan pengemis karena ia berpakaian jembal. Ia tidak terkenal, dan menurut cerita mereka yang menyaksikan kejadian itu, Bilon bertanding dengan jembel muda itu yang agaknya membela para penjahat tadi. Pertandingan berjalan seru, dan laki-laki muda itu lalu melarikan diri sambil menyindir-nyindir. Bilon marah dan mengejar, sebentar saja mereka lenyap dari tempat itu. Sampai di sini guru silat itu berhenti bercerita dan menarik napas panjang. Lalu bagaimana? Kui Seng tertarik. Tak seorang pun yang tahu kemana mereka pergi berkejaran, karena sampai sehari semalam Bilon tidak pulang. Aku menjadi khawatir, dan pada keesokan harinya aku sendiri pergi mencari. Aku mendapatkan Bilon di dalam sebuah kuil kosong di hutan sebelah barat kota. Melihat wajah guru silat itu merah padam, Kui Seng menduga-duga. Dan pengemis itu, dia tidak ada, entah berada di mana. Akan tetapi sikap Bilon luar biasa sekali. Anakku itu dengan sikap yang aneh menyatakan tidak ingin pulang karena ia sudah menjadi istri Kai Ong. Kai Ong, raja pengemis. Kui Seng tertegun. Demikianlah pengakuannya. Ia menyebut Kai Ong kepada laki-laki muda jembel itu. Aku marah dan memaksanya pulang karena kuanggap Bilon sedang dalam keadaan tidak sadar. Dan setibanya di rumah, ia hanya menangis, tidak mau bicara apa-apa kecuali menyatakan hendak ikut Kai Ong. Malam harinya, 3 hari yang lalu, di depan hidungku sendiri tanpa aku dapat berbuat sesuatu, bangsat itu datang dan membawa pergi Bilon. Apa? Bagaimana terjadinya? Kui Seng kaget. Ia maklum bahwa guru silat ini kepandaiannya sudah lumayan. Kalau laki-laki muda yang mengaku sebagai raja pengemis itu mampu menculik seorang gadis begitu saja, itu membuktikan bahwa ilmu kepandaian jembel muda itu tentulah hebat. Sungguh aku harus merasa malu. Sudah menjadi guru silat puluhan tahun lamanya, tapi aku sama sekali tidak berdaya menghadapi seorang penjahat tak ternama seperti dia. Aku harus tutup perguruanku. Suhu, 5 orang murid kepala berseru. Ah, perlu apa belajar ilmu silat dari seorang lemah seperti aku? Guru silat itu menghela napas. Kim Mo Taisu, kau tadi menyatakan sendiri bahwa baik tenagaku maupun ilmu toyaku masih kuat. Namun malam hari itu aku benar-benar seperti anak kecil, dipermainkan orang. Dia itu, tanpa ku ketahui padahal aku sama sekali belum tidur, tahu-tahu telah dapat memasuki kamar puteriku, memondongnya keluar dan meloncat ke atas genteng. Aku mendengar puteriku berkata, "Selamat tinggal, ayah," dan melihat berkelebatnya bayangan itu di atas. Tentu saja aku menyambar toya dan mengejar ke atas, lalu kuhantamkan toyaku pada punggung orang itu. Tepat toyaku mengenai punggung, namun, toyaku terlepas dari tanganku dan dia tidak apa-apa. Kemudian menghilang di dalam gelap. Makin kagum hati Kui Seng. Selama ini baru Baisan seorang yang ia anggap seorang muda yang berkepandaian hebat, siapa kira sekarang muncul lagi seorang pemuda lain yang menyebut diri raja pengemis yang demikian lihai. Nah, selanjutnya kau telah ketahui. Aku menyuruh murid-muridku untuk pergi melakukan penyelidikan, akan tetapi bukannya mengetahui di mana sembunyinya penjahat yang menculik anakku, malah berani berlaku kurang ajar kepadamu. Betapapun juga, hal ini kuanggap kebetulan sekali, karena kalau tidak kau sahabat muda, siapa lagi yang dapat mencuci bersih namaku ini? Suara guru silat itu terdengar sedih sekali, penuh permohonan sehingga nampak benar bahwa ia telah tua dan telah banyak berkurang semangatnya begitu menderita kekalahan. Baiklah, Lo Eng Hyong, Kui Seng menyanggupi. Mendengar ceritamu, aku jadi ingin sekali bertemu dengan raja pengemis itu. Mudah-mudahan saja aku akan dapat menemukannya. Akan tetapi tentang puterimu, kalau memang betul dia itu telah memilih si raja pengemis, apa yang dapat kita perbuat? Lo Eng Hyong, tentu kau sendiri maklum betapa ruwetnya soal asmara. Perih hati Kui Seng berkata demikian, seakan-akan ia menusuk dan menyindir hatinya sendiri yang berkali-kali menjadi korban asmara jahil. Liong Kong menghela napas dan mengangguk-angguk. Dia bukan keturunanku sendiri, bagaimana aku bisa mengetahui isi hatinya yang sesungguhnya? Kalau memang demikian halnya, biarlah ia pergi, memang Tian tidak menghendaki aku mempunyai keturunan. Setelah menyatakan janjinya akan pergi mencari penculik putri guru silat Liong,
Kuiseng lalu berpamit dan pergilah ia dari rumah itu untuk mencari orang yang amat menarik hatinya, si Raja Pengemis. Dua orang penjaga pintu rumah judi yang bertubuh tinggi besar seperti gajah bengkak itu memandang penuh perhatian. Kemudian seorang di antara mereka yang berkepala botak bertanya serius, "Dari mana mau kemana?" Pertanyaan singkat ini tentulah merupakan sebuah kode rahasia, pikir Kuiseng. Maka ia tertawa dan menjawab seenaknya, "Dari belakang mau ke depan." Sejenak kedua orang penjaga itu tercengang mendengar jawaban ini, kemudian mereka tertawa bergelak. Orang kedua yang hidungnya bengkok ke atas kemudian menghardik, "Jembel kapiran. Hayo lekas pergi, di sini bukan tempat kau mengemis." "Tempat apa sih ini?" Kuiseng bertanya, berlagak orang sinting. "Di sini rumah judi, mau apa kau tanya-tanya? Hayo lekas minggat, apa kau ingin kupukul mampus?" bentak si botak sambil mengepal tinjunya yang sebesar kepala Kuiseng itu di depan hidung si pendekar sakti. "Waduh, tanganmu bau kencing kuda." Kuiseng menutupi hidungnya. Kuiseng lalu menjauhkan mukanya dan memandang kepada papan nama di depan pintu, mengerutkan keningnya dan membacanya dengan lagak sukar. Sedangkan si botak itu otomatis menarik kepalanya dan mencium tangannya itu. Agaknya tangannya itu memang bau karena hidungnya bergerak-gerak seperti hidung kuda diganggu lalat. Kemudian ia marah besar, baru merasa bahwa ia dipermainkan, akan tetapi sebelum ia sempat memukul, ia dan kawannya yang berhidung bengkok itu memandang heran karena pengemis itu sudah membaca papan nama dengan suara keras, "Ban Hua Pokoan, rumah judi Selaksa Bunga." "Wah, kebetulan sekali, aku paling gemar berjudi." Sekaligus kemarahan dua orang itu berubah menjadi keheranan. Mana ada seorang jembel pandai membaca huruf, dan mana mungkin jembel itu masih gemar berjudi pula? Setan sampah, makan saja kau harus minta-minta, bagaimana kau bisa berjudi? Apakah taruhannya sisa makanan? Ejek si botak dan kedua orang penjaga pintu ini tertawa bergelak sambil memegangi perut mereka yang gendut. Mendadak suara ketawa mereka terhenti dan mata mereka melotot lebar memandang tangan Kuiseng yang sudah mengeluarkan sebuah kantung kuning berisi penuh uang perak yang berkilauan. Apakah modal sekian ini kurang cukup? Dua orang itu menelan ludah, menaksir-naksir bahwa kantung itu isinya tidak kurang dari 100 tael perak. Kemudian mereka mengangguk-angguk, "Cukup, cukup, silakan masuk." Kuiseng menutup kantungnya, dan dengan lenggang kangkung ia melangkah masuk, diawasi dua orang penjaga yang terheran-heran. Akan tetapi Kuiseng tidak mempedulikan mereka, terus saja melangkah masuk ke dalam ruangan yang cukup luas, di mana terdapat banyak orang mengelilingi beberapa buah meja judi. Nyeri hati Kuiseng ketika menyaksikan orang-orang yang berjudi. Bukan seperti wajah manusia lagi, melainkan seperti sekelompok binatang kelaparan. Muka penuh peluh, berkilauan basah, mata melotot, dan seluruh uratnya menegang. Sinar mata penuh kerakusan, kemurkaan, sedangkan yang kehabisan uang kelihatan putus asa, penasaran, dendam, dan iri. Tempat setan dan iblis berpesta pora, pikir Kuiseng. Hawa udara terasa panas di dalam rumah judi Selaksa Bunga itu. Panas luar dalam, luar panas karena kurang hawa, dalam panas karena pengaruh uang. Kuiseng menghampiri meja tengah yang paling besar dan paling ramai. Semua meja adalah meja permainan dadu. Meja tengah juga tempat bermain dadu, akan tetapi di sini agaknya tempat istimewa di mana taruhannya amat besar. Uang perak bertumpuk-tumpuk, bahkan ada beberapa potong emas. Yang mainkan dadu adalah seorang laki-laki kurus bermata sipit seperti selalu terpejam. Orang itu usianya 40 tahun lebih, lengan bajunya digulung sampai ke siku. Gerakan kedua tangannya cepat sekali ketika ia memutar biji-biji dadu di dalam mangkok. Kemudian secepat kilat ia menutupkan mangkok itu ke atas meja dengan biji-biji dadu di bawah mangkok. Mulailah orang-orang memasang nomer yang ia duga dengan mempertaruhkan uang. Ketika pemasangan selesai, dengan gerakan tangan cepat sekali pemain itu membuka mangkok, maka tampaklah dua biji dadu di atas meja dengan permukaan memperlihatkan titik-titik merah. Jumlah titik-titik inilah merupakan angka yang keluar. Bagi yang pasangannya kena, mendapat jumlah taruhannya yang diterima dengan wajah berseri-seri dan mata berkilat-kilat. Bagi yang kalah, dan sebagian besar memang kalah, mereka hanya melihat dengan mata sayu betapa tumpukan uang taruhan mereka digaruk oleh si bandar yang tertawa-tawa lebar. Agaknya yang nasibnya mujur adalah selalu si bandar. Buktinya, yang mendapat atau yang pasangannya terkena selalu hanya yang memasang kecil, sebaliknya yang taruhannya besar selalu tak pernah kena pasangannya. Kedatangan Kuiseng tidak ada yang tahu karena memang semua perhatian ditujukan ke atas meja.
Setelah melihat 3-4 kali pasangan melalui pundak orang-orang yang bertaruh, Kuiseng mendesak maju. Dengan lagak dibuat-buat ia mengeluarkan pundi-pundi uangnya dan menaruhkannya di atas meja dengan keras. Jelas tampak bahwa pundi-pundi itu isinya berat dan banyak, maka tertegunlah semua orang. Yang merasa pasangannya hanya kecil-kecilan lalu memberi tempat sehingga akhirnya Kuiseng dapat duduk berhadapan dengan si bandar judi. Pundi-pundi itu belum dibuka, maka si bandar yang kurus itu memandang tajam dengan mata sipitnya. Pasangan dengan uang tunai, apakah Anda punya uang? Tanya si bandar, dan diam-diam ia merasa heran mengapa penjaga pintu memperkenankan seorang jembel masuk ruangan itu. Hehehe, kalau tidak punya uang, tentu aku tidak akan berjudi. Kuiseng membuka pundi-pundinya dan terdengar seruan-seruan heran dan kaget ketika kelihatan isi pundi-pundi oleh mereka. Tapi aku tidak sudi berjudi kecil-kecilan. Aku ingin mengadu untung dengan bandar sendiri, bertaruh angka ganjil atau genap, dengan hanya sebuah biji dadu saja. Berani? Kembali orang-orang berseru heran. Gila benar orang ini, menantang bandar. Ban Hua Pokoan adalah rumah judi besar, orang-orang yang menjadi bandar adalah ahli-ahli judi yang ulung. Si bandar kurus kecil ini tersenyum-senyum memperlihatkan giginya yang runcing-runcing seperti gigi tikus. Mengapa tidak berani? Berapa uangmu dan berapa akan kau pertaruhkan? Isi pundi-pundi ini ada 120 tael, ku pertaruhkan semua. Ramai sekali terdengar seruan kaget ketika para penjudi mendengar ucapan ini. Sekali pasang 120 tael perak? Benar-benar hanya orang gila yang dapat melakukan hal ini. Bahkan si bandar kurus itu sendiri menjadi basah penuh keringat karena betapapun juga hatinya menjadi tegang menghadapi taruhan yang begini hebat. Akan tetapi Kuiseng hanya tersenyum-senyum dan menggaruk-garuk kepalanya seperti orang mencari kutu rambut. Muka tikus, berani tidak kau? Akhirnya ia berkata kesal melihat bandar itu hanya memandang kepadanya. Ada yang tertawa geli, ada pula yang khawatir mendengar jembel itu berani menyebut muka tikus kepada bandar. Apalagi ketika mereka melihat betapa 4 orang tukang pukul rumah judi itu, yang tegap-tegap tubuhnya, diam-diam mendekati Kuiseng dan berdiri di belakang si jembel ini sambil saling memberi tanda dengan mata, siap untuk menerjang kalau perlu. Apa? Mengapa tidak berani? Mari kita mulai. Kau bertaruh genap atau ganjil? Si bandar menyisihkan sebuah dadu yang bermuka 6, memasukkannya ke dalam mangkok yang telentang di atas meja. Suasana menjadi tegang, semua orang tidak ada yang mengeluarkan suara. Mereka menanti jawaban Kuiseng sehingga keadaan menjadi sunyi, dan agaknya sebuah jarum yang jatuh ke lantai akan terdengar pada saat itu. Kuiseng masih tersenyum-senyum dan ia mendorong pundi-pundinya ke depan. 120 tael perak kupasangkan untuk angka ganjil, katanya nyaring. Si bandar tertawa, hatinya girang bukan main karena tiba-tiba ada makanan begini lunak tersodor di depan mulutnya. Jari-jari tangannya sudah terlatih sempurna sehingga sambil memegang mangkok, ia dapat mempergunakan 2 jari telunjuk dan tengah yang berada di belakang mangkok untuk membalik-balik biji dadu di waktu ia menutup atau membuka mangkok, tanpa seorang pun dapat melihatnya. Kecurangan ini sudah ia lakukan bertahun-tahun dan tak pernah ada yang tahu. Dengan jari-jarinya yang terlatih, ia dapat membalik-balik 2 biji dadu sesuka hatinya, apalagi kalau hanya sebuah. Alangkah mudahnya, tiap kali ia menutup mangkok, matanya yang seperti terpejam itu sekelebatan dapat melihat angka yang berada di permukaan biji dadu. Kemudian, di waktu membuka mangkok, cepat jari-jari tangannya yang memegang mangkok dan tersembunyi di belakang mangkok bekerja membalik biji-biji dadu menjadi angka-angka yang hanya dipasangi taruhan-taruhan kecil. Dengan cara demikian, selalu pemasang taruhan besar akan kalah. Sekarang jembel gila ini bertaruh angka ganjil untuk sebuah biji dadu. Alangkah mudahnya untuk membalikkan biji dadu itu agar permukaannya yang genap berada di atas untuk memperoleh kemenangan 120 tael. Alangkah mudahnya. Baik, katanya. Semua orang di sini menjadi saksi. Kau memasang angka ganjil. Kemudian ia menggulung kedua lengan bajunya lebih tinggi lagi, dan memutar-mutar dadu ke dalam mangkok. Gerakannya cepat sekali sehingga dadu yang berputaran di dalam mangkok itu tidak kelihatan lagi saking cepatnya. Kemudian dengan gerakan tiba-tiba, ia membalikkan mangkok ke atas meja dengan biji dadu di bawahnya. Hehehe, si bandar mengusap peluh di dahinya. Apakah kau tidak merubah pasanganmu? Tetap ganjil. Boleh pilih, sobat. Selagi mangkok belum dibuka kau berhak memilih. Ganjil atau genap, suasana makin tegang, akan tetapi sambil tersenyum dingin, Kuiseng menaruh kedua tangannya di atas meja, di depannya. Tenang-tenang saja ia menjawab,
aku tetap memasang angka ganjil. Si bandar dengan tangan agak gemetar memegang mangkok, mulutnya berkata, nah, siap untuk dibuka, semua orang menjadi saksi. Jari-jarinya bergerak dan mangkok diangkat, dibarengi seruan si bandar. Hieit! Semua mata memandang kepada biji dadu yang telentang, jelas memperlihatkan 5 buah titik merah. Ganjil! Semua mulut berseru. Si bandar menjadi pucat, berdiri terlongong keheranan memandang ke arah biji dadu, hampir tidak percaya kepada matanya sendiri. Tadi, ketika menutup mangkok, jelas ia dapat mengintai bahwa dadu itu tadi berangka 5. Maka ketika membuka mangkok, telunjuknya sudah menyentil dadu itu agar membalik ke angka 6 atau 4. Akan tetapi mengapa dadu itu tetap telentang pada angka 5, padahal ia yakin betul bahwa sentilan jarinya tadi berhasil baik. Apakah kurang keras ia menggunakan jarinya? Hehehe, apakah kemenanganku hanya cukup kau bayar dengan seruan Hayo bayar 120 tael, kata Kui Seng tertawa-tawa. 4 orang tukang pukul sudah siap dengan tangan di gagang golok, akan tetapi bandar itu tidak memberi tanda, maka mereka tidak berani turun tangan. Bandar itu menggunakan ujung jubahnya untuk mengusap peluh yang memenuhi muka dan lehernya, kemudian ia tertawa. Hehehe, tentu saja dibayar, sobat. Anda mujur sekali, akan tetapi, apakah kau termasuk botok kendil? Kui Seng memang bukan seorang penjudi, tentu saja ia tidak mengerti apa artinya istilah botok kendil ini. Botok berarti penjudi, adapun kendil adalah perabot dapur untuk masak nasi. Ia mengerutkan kening, mengira istilah itu merupakan makian. Apa maksudmu? Apa itu botok kendil? Jawaban ini membuat semua orang yang hadir makin terheran. Dari jawaban ini saja mudah diketahui bahwa Jumbel ini bukanlah seorang ahli judi. Bagaimana mendadak ia begini berani bertaruhan besar dan malah menang? Botok kendil adalah penjudi yang segera lari meninggalkan gelanggang begitu mendapat kemenangan, termasuk golongan yang licik, jawab si bandar yang juga terheran-heran. Kui Seng tertawa, tidak jadi marah. Wah, belum apa-apa kau sudah takut kalau aku pergi membawa kemenanganku. Bandar macam apa kau ini, tidak berani menghadapi kekalahan? Jangan khawatir, tikus, aku tidak akan lari. Hayo bayar dulu kemenanganku. Dengan tangan gemetar akan tetapi mulut memaksa senyum, bandar itu memerintahkan pembantunya untuk membayar jumlah taruhan itu, dimasukkan ke dalam pundi-pundi hitam. Ketika menerima pembayaran ini, Kui Seng lalu menaruh pundi-pundi baru di sebelah pundi-pundi kuningnya sambil berkata, suaranya nyaring. Sekarang ku pertaruhkan semua ini, 240 tael. Oh, kini orang-orang yang tadinya bermain di meja-meja kecil menjadi tertarik dan berkerumunlah mereka di sekeliling meja besar. Perjudian di dalam ruangan itu seakan-akan menjadi terhenti sama sekali. Semua penjudi kini menjadi penonton dan yang berjudi hanyalah Kui Seng seorang melawan si bandar bermata sipit. Bandar ini pun kaget, akan tetapi kini wajahnya berseri-seri. Kiranya Jumbel ini benar-benar gila. Dengan begini, sekaligus ia dapat menarik kembali kekalahannya, bahkan sekalian menarik uang modal si Jumbel. Kalau tadi ia mungkin kurang tepat menyentil dadu, sekarang tidak mungkin lagi. Ia akan berlaku hati-hati dan pasti kali ini ia akan menang. Bagus, kau memang benar-benar penjudi jempol. Ia memuji sambil mulai memutar-mutar biji dadu ke dalam mangkok. Aku bukan penjudi, sama sekali tidak jempol, Kui Seng membantah, akan tetapi matanya mengawasi dadu yang berputar-putar di mangkok, sedangkan kedua tangannya masih ia tumpangkan di atas meja di depan dadanya. Si bandar menggerakkan tangannya dan dengan cepat mangkok itu sudah tertelungkup lagi di atas meja menyembunyikan dadu di bawahnya. Nah, sekarang ulangi taruhanmu biar disaksikan semua orang, si bandar berkata, suaranya agak gemetar karena menahan ketegangan hatinya. Ia tadi melihat jelas bahwa biji dadu yang ditutupnya itu telentang dengan angka 2 di atas. Jadi genap, ia mengharapkan si Jumbel ini tidak merubah taruhannya. Aku mempertaruhkan 240 tael untuk angka ganjil. Kui Seng berkata tenang tapi cukup jelas. Muka si bandar berseri gembira, mulutnya menyeringai penuh kemenangan ketika ia tertawa penuh ejekan. Bagus, semua orang mendengar dan menyaksikan. Dia bertaruh dengan pasangan angka ganjil. Nah, siap dibuka, kali ini kau pasti kalah. Tangannya membuka mangkok dan tentu saja jari tangannya tidak melakukan gerakan apa-apa karena ia sudah tahu betul bahwa dadu itu berangka 2, jadi berarti genap. Begitu tangannya yang kiri membuka dadu, tangan kanan siap untuk menggaruk 2 buah pundi-pundi uang penuh perak berharga itu. Wah, ganjil lagi, seru semua orang dan si bandar menengok kaget.
Kedua kakinya menggigil ketika matanya melihat betapa dadu itu kini jelas memperlihatkan titik satu. Bagaimana mungkin ini? Ia mengucek-ngucek matanya. Tadi ia jelas melihat titik dua. Hehehe, mengapa kau menggosok-gosok mata? Apakah matamu lamur? Semua orang melihat jelas bahwa itu angka satu, berarti ganjil. Kau kalah lagi dan hayo bayar aku 240 tail. Bandar itu bangkit berdiri, dahinya penuh peluh dingin sebesar kedele. Ini tak mungkin, bagaimana bisa ganjil lagi? Ia sudah memandang ke arah 4 tukang pukul, siap untuk memerintahkan menangkap si jembel, menyeretnya keluar dan memukulinya, kalau perlu membunuhnya. Hayo bayar, Kui Seng berkata, apakah rumah judi ini tidak mampu bayar lagi? Selagi si bandar judi tergagap-gagap dan 4 orang tukang pukul lain sudah siap pula datang mendekat dengan wajah beringas, tiba-tiba terdengar suara tertawa-tawa. Dari sebelah dalam, muncullah seorang laki-laki berusia 50 tahun lebih, akan tetapi pakaiannya penuh tambal-tambalan, pakaian pengemis. Orang muda ini sudah menang, mengapa tidak lekas-lekas dibayar, kata pengemis tua itu. Heran tapi nyata. Si bandar kelihatan takut dan cepat-cepat duduk memerintahkan pembantunya membayar 240 tail perak, sedangkan para tukang pukul itu mundur dengan sikap hormat sekali. Si kakek pengemis itu lalu berjalan menghampiri bandar, mengambil tempat duduk di dekat bandar, berhadapan dengan Kui Seng. Baiklah, Pangcu, kata si bandar. Mendengar sebutan Pangcu, ketua perkumpulan, ini, diam-diam Kui Seng melirik dan memandang kakek itu penuh perhatian. Usianya 50 lebih, pakaiannya tambal-tambalan akan tetapi jelas bukan pakaian butut, melainkan kain bermacam-macam yang masih baru sengaja dipotong-potong dan disambung-sambung. Tangan kanannya memegang sebatang tongkat yang kini disandarkan di bangkunya, sedangkan kedua tangannya ditaruh di atas meja di depan dadanya. Diam-diam Kui Seng menduga bahwa kakek ini tentulah seorang yang berilmu tinggi, maka ia bersikap hati-hati. Tadi ia telah menggunakan tenaga Elwekangnya memperoleh kemenangan, yaitu dengan hawa Elwekang disalurkan melalui tangan menekan meja membuat biji dadu itu tetap atau membalik sesuka hatinya. 2 buah pundi-pundi hitam telah dibayarkan kepadanya, dan kini di depan Kui Seng terdapat 4 pundi-pundi uang yang isinya semua 480 tail. Setelah membayar, si bandar ragu-ragu untuk melanjutkan perjudian karena ia takut kalau kalah. Kalau sampai kalah lagi, ia akan celaka, harus mempertanggungjawabkan kekalahannya yang aneh. Akan tetapi ketika ia melirik ke arah kakek itu, si kakek berkata perlahan. Teruskan, biar aku menyaksikan sampai di mana nasib baik orang muda ini. Mendengar ini, si bandar berseri lagi wajahnya. Ucapan itu berarti bahwa si kakek hendak membantunya, dan tentu saja dengan adanya perintah ini, tanggung jawab digeser dari pundaknya. Siapakah kakek ini? Dia ini bukan lain adalah ketua dari Banhua Kaipang, perkumpulan pengemis selaksa bunga. Tadinya rumah judi itu dibuka oleh para pencoleng kota. Kurang lebih setengah tahun yang lalu, secara tiba-tiba rumah judi itu diberi nama Banhua Pokoan karena sesungguhnya terjadi perubahan hebat pada Banhua Kaipang. Perkumpulan pengemis ini secara tiba-tiba berubah sepak terjangnya dan dengan kekerasan menguasai rumah judi itu pula. Karena para pimpinannya memang berilmu tinggi, tidak ada yang berani menentangnya, bahkan para penjahat menjadi sekutu mereka. Inilah sebabnya mengapa bandar dan para tukang pukul yang mengenal Koai Tung Tiang Lo, orang tua tongkat setan, ketua Banhua Kaipang, menjadi ketakutan akan tetapi juga lega karena dengan hadirnya ketua ini mereka menjadi besar hati. Si bandar dengan semangat baru telah memutar-mutar dadu di dalam mangkok lagi. Lalu ia membalikkan mangkok di atas meja. Ia melihat jelas bahwa dadu itu berangka 3, maka dengan ujung kakinya ia menyentuh kaki Koai Tung Tiang Lo 3 kali untuk memberitahu. Kakek itu mengangguk-angguk dan tersenyum dengan ujung mulut ditekuk ke bawah, penuh ejekan. Nah, sekarang kau mau bertaruh berapa dan dengan pasangan ganjil atau genap? Keadaan menjadi tegang dan sunyi kembali, lebih tegang daripada tadi. Semua orang yang berada di situ, biarpun sebagian tidak mengenal kakek pengemis, namun dapat menduga bahwa kakek itu tentulah seorang berpengaruh dan berpihak kepada rumah judi. Benar-benar amat menarik melihat jombel muda yang rambutnya awut-awutan dan yang bernasib baik itu kini berhadapan dengan seorang pengemis tua yang serba bersih. Baru pertama kali ini terjadi hal begitu menarik di dalam rumah judi sehingga semua orang menonton dengan hati berdebar-debar, bahkan yang tadinya murung karena kalah, sejenak lupa akan kekalahannya. Sambil melirik ke arah kakek itu, Kui Seng mendorong 4 pundi-pundi perak sambil berkata, tidak ada perubahan, ku pertaruhkan semua,
480 tael perak dengan pasangan angka ganjil. Si bandar mengerling ke arah kakek, tampaknya bingung. Akan tetapi kakek itu tersenyum dan memberi tanda dengan mata supaya si bandar bekerja seperti biasa, yaitu menggunakan jari tangannya yang lihai itu membalikkan dadu agar membalik menjadi angka 4 atau 2. Dengan gerakan hati-hati si bandar menangkap pantat mangkok, jari-jari tangannya menyelinap masuk, dan pada saat itu ia merasa betapa siku tangannya dipegang oleh kakek pengemis dan terasa betapa hawa yang hangat memasuki lengannya sampai ke jari-jari tangannya. Bandar ini sedikit banyak tahu akan ilmu silat, maka ia girang sekali, maklum bahwa ketua pengemis itu membantunya dengan tenaga sinkang. Siap buka, hit, aduh, si bandar berteriak kesakitan ketika mangkok dibuka. Jari-jari tangannya yang menyentil biji dadu seakan-akan digencet antara dua tenaga yang merupakan dua jepitan baja, tertekan oleh hawa sinkang si kakek dan terhimpit dari depan oleh hawa yang tidak tampak yang entah bagaimana memasuki biji dadu. Cepat ia menarik kembali tangannya. Ganjil lagi, hebat. Semua orang berseru ketika melihat biji dadu itu memperlihatkan angka 3. Diam-diam si kakek menatap wajah Kuiseng. Ia maklum bahwa jembel muda ini bukan orang sembarangan. Ia maklum pula bahwa tadi ia gagal membantu karena jembel muda itu menyerang dengan dorongan berhawa sinkang dari jari-jari tangan, mencegah si bandar menggulingkan biji dadu dengan jari tangan. Wajah bandar itu pucat sekali. Berkedip-kedip ia memandang ke arah kakek. Ia jelas merasa gelisah dan mohon bantuan. Kakek itu hanya tersenyum dan berkata, sahabat muda ini besar sekali untungnya. Dia sudah menang, tidak lekas dibayar mau tunggu kapan lagi.